Kita lanjut melaksanakan bakti sosial ke beberapa sekolah, juga bakti religi ke beberapa rumah ibadah, baik itu masjid, pura, maupun gereja. Jadi di sana bakti sosial kita melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam presisi. Hai Sobat Humas, gimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi bersama saya Bribka Musdalifah dalam podcast presisi spesial hari jadi Polwan Republik Indonesia ke-76 dengan tema Peran Polisi Wanita Mendukung Transformasi Ekonomi yang Inklusif Menuju Indonesia Emas. Di podcast kali ini telah hadir dua orang narasumber yang luar biasa. Narasumber kita yang pertama, beliau adalah Ajun Komisaris Polisi Dinda Clara Amandasari, STK SIK, selaku Ketua dalam rangka Hari Jadi Polwan ke-76 di Polda Sulawesi Tengah. Dan narasumber kita yang kedua adalah salah satu polisi wanita berprestasi. Beliau adalah Ibu Bribka Alfinansi Tanauma SH. Untuk itu, marilah kita menyapa beliau. Selamat pagi Bu Clara, selamat pagi Bu Nancy. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya Tuhan, baik. Baik Bu. Ibu, dalam rangka Special HUT Polwan 76 ini Bu, mungkin kita akan mengawalinya dengan mungkin Ibu bisa menceritakan sejak kapan berdinas di kepolisian serta riwayat tugas sejak menjadi anggota Polri. Mungkin bisa diawali dulu oleh Ibu AKP Dinda Clara Amandasari, STK SIK. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Clara Amandasari, pangkat saat ini Ajun Komisaris Polisi. Kami bertugas saat ini di Biro SDM Polda Sulawesi Tengah, menjabat sebagai PSK Subak, Babingkar Biro SDM Polda Sulawesi Tengah. Sejak menjadi kepolisian dari tahun 2015, kami sudah ditempatkan di 3 Polda, 3 provinsi. Yang pertama pada tahun 2015, kami ditugaskan di Polda Sulawesi Utara, yaitu di Polres Bitung. Kemudian selanjutnya pada tahun 2017 kami diamanahkan untuk bertugas di Polda Sumatera Utara. Kemudian selanjutnya kami ditempatkan di Polrestabes Medan terkhususnya. Kemudian pada tahun 2021 kami berangkat Dikbang PTIK dari Polda Sumut juga. Dan kembali ditempatkan di Polda Sumatera Utara pada tahun 2022. Dan yang terakhir pada November 2023 kami ditempatkan juga diamanahkan untuk mengemban tugas di Polda Sulawesi Tengah sampai dengan saat ini. Baik Ibu, rupanya Ibu cukup jauh juga ya dari Sumatera. Baik, kita lanjutkan Bu ya. Lanjutkan dengan Ibu Bribka Alvin Nancy Tanauma SH, dipersilakan untuk menceritakan kapan berdinas di kepolisian serta riwayat tugas sejak menjadi anggota Polri. Kepada Ibu kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Ipe. Saya bertugas di Sulawesi Tengah setelah pendidikan di tahun 2006. Baik. Bertugas pertama itu di Samapta Polda Sulawesi Tengah. Kemudian dimutasikan untuk pertama kali itu di Polres Donggala. Setelah di Polres Donggala, tahun 2008 itu sudah ke Polsek Biromaru, waktu itu masih Polres Donggala. Dan kemudian pada tahun 2014, Polres Donggala beralihlah ke Polres Sigi. Namun tetap masih di Polsek Biromaru hingga saat ini. Berarti selama ini lebih banyak di Polres Sigi ya Bu? Iya, ke belakang ini sudah di Polres Sigi seterusnya sampai sekarang. Jadi bertugasnya di unit Reskrim Polsek Biromaru. Baik ya Bu, cukup lama juga ya Bu ya. Ini kita langsung ke Ibu Clara Bu. Ini yang mungkin bisa diceritakan Bu atau dijelaskan dalam konteks perayaan Hari Jadi Polwan, bagaimana Ibu melihat kemajuan yang telah dicapai oleh polisi wanita dari tahun ke tahun, dan apa saja yang masih perlu perhatian Bu dan perbaikan untuk
Polwan ke depannya, khususnya di Polda Sulawesi Tengah ini, Bu? Silakan. Tentunya dari awal sejak terbentuknya polisi wanita pada tahun 1948 membawa banyak sekali perubahan dalam tubuh Polri, juga membawa warna dengan kehadiran Polwan Republik Indonesia, bahwa Polwan ini juga sesuai dengan lambangnya yaitu Esti Bakti Warapsari yang melambangkan dan bermakna bahwa adanya pengabdian dari putri-putri pilihan sesuai dengan lambangnya. Dan kemudian putri-putri pilihan ini pun menuju ke arah tercapainya cita-cita yang luhur demi terciptanya masyarakat yang tata tentram kertara harja kepada negara dan bangsa. Kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 2000-an sampai dengan era saat ini, banyak kesempatan bagi Polwan diberikan jabatan yang strategis, banyak jabatan yang fungsional diberikan kepada Polwan sehingga dapat memberikan dampak yang sangat besar. Perlahan Polwan dapat menunjukkan eksistensinya, terutama terhadap kesetaraan gender, terhadap para polisi laki-laki di Indonesia, serta dapat sama-sama melaksanakan tugas juga fungsi kepolisian dengan semakin berkembangnya zaman juga di tengah-tengah dinamika masyarakat saat ini. Namun tentunya kami masih tetap butuh perbaikan maupun perhatian terhadap pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap Polwan Republik Indonesia dapat kita berikan melalui berbagai pendekatan. Misalnya kita bisa mendapatkan pendekatan dari fungsional, pendekatan situasional, maupun pendekatan secara kemasyarakatan. Baik, Ibu. Untuk itu, Bu, menurut Ibu, apa sih, Bu, makna penting dari tema yang kita angkat dalam perayaan Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-76 bagi anggota polisi wanita, khususnya di Polda Sulawesi Tengah? Silakan. Baik, tema yang sangat penting yang kita usung dalam perayaan Hari Jadi Polwan ke-76 ini bagi anggota kepolisian, terutama di Polwan Sulawesi Tengah, adalah Polri yang presisi, mendukung percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Polri presisi ini juga bukan hanya sebagai sebuah konsep, melainkan hanya wujud nyata. Sebuah wujud nyata dari komitmen Polri itu sendiri untuk selalu mengedepankan nasionalisme, modernisasi, maupun kepercayaan publik di dalam setiap langkah maupun di dalam setiap tindakan dari kepolisian RI itu sendiri. Baik, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, secara singkat apa yang dimaksud dengan transformasi ekonomi yang inklusif dan bagaimana visi Indonesia Emas berperan dalam konteks ini, Bu? Mungkin bisa diceritakan, Bu. Baik, dalam transformasi ekonomi yang inklusif ini tentunya memiliki strategi dalam jangka pendek yang kita fokuskan. Yang pertama adalah mempercepat penghapusan kemiskinan yang sangat ekstrim. Baik. Kemudian yang kedua adalah penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, juga peningkatan investasi. Kegiatan penanganan stunting ini menjadi program yang sangat prioritas, yang sangat utama. Juga Polwan Polda Sulawesi Tengah tentunya memberikan kontribusi langsung secara nyata turun ke lapangan, yang dimana Polwan Polda Sulteng ini bergabung dengan Bidokes Polda Sulteng, memberikan pendampingan juga edukasi secara berkala terhadap penanganan stunting ini. Kemudian visi bahwa dengan transformasi presisi ini, Polri akan semakin mampu menjawab tuntutan zaman serta dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menjaga keamanan juga ketertiban masyarakat. Baik, Ibu. Seperti Ibu jelaskan tadi, yang peran yang spesifik ya, Bu, ya. Mungkin bisa diceritakan apa saja peran spesifik, Bu, yang dimainkan oleh polisi wanita dalam mendukung transformasi ekonomi yang inklusif. Silakan, Bu. Baik. Transformasi yang inklusif itu sendiri ditujukan terhadap pertumbuhan ekonomi maupun menciptakan akses dengan kesempatan yang merata. Polwan juga di dalamnya ada tubuh Polri memastikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi, juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hingga akhirnya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi baik di antar kelompok maupun di antar wilayahnya, dengan catatan tanpa mengorbankan keberlanjutan kehidupan selanjutnya. Kemudian untuk transformasi ekonomi yang presisi ini, kami dapat mengawal, terutama Polwan di dalam tubuh Polri dapat mengawal dalam rangka mendukung
mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ini. Hal penting yang selanjutnya yang perlu menjadi prioritas utama kami adalah menjamin kepastian hukum. Menjamin kepastian hukum itu sendiri terutama terhadap Polwan Republik Indonesia yang paling berperan utama di dalam penegakan hukum, terutama terhadap korban, perempuan dan anak. Untuk itu Bu, mungkin bisa Ibu memberikan satu buah contoh konkret bagaimana polisi wanita telah berkontribusi dalam mendukung ekonomi lokal, Bu. Silakan. Baik. Dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa ada salah satu kontribusi Polwan, terutama Polwan Polda Sulawesi Tengah, melalui program pembinaan nih terhadap pelaku-pelaku UMKM di daerah Sulawesi Tengah. Dengan pelaku UMKM, juga Polwan-Polwan Polda Sulawesi Tengah, yang difasilitasi juga dengan Biro Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Tengah, di mana polwan-polwan ini memberikan pembinaan, memberikan pelatihan sehingga para pelaku UMKM ini dapat mengembangkan usaha nih secara mandiri dengan tujuan dapat mendorong ekonomi lokal yang lebih baik lagi. Baik Ibu. Untuk itu Bu, apakah ada pencapaian atau penghargaan khusus yang diraih oleh polisi wanita di Polda Sulawesi Tengah yang ingin Ibu soroti dalam perayaan hari ulang tahun kali ini, Bu? Silakan. Baik, tentunya ada. Baik, kami sangat bangga dan sangat bersyukur Polwan Polda Sulawesi Tengah memiliki 3 personil yang sangat berprestasi. Yang pertama yang duduk di samping saya yaitu Ibu Bripka Alfinansi. Beliau mendapatkan penghargaan dari Hugeng Award ya Bu, atas prestasi sebagai polisi pelindung anak. Kemudian yang kedua ada Bribda Giovanni. Beliau mendapatkan juara 1 Kapolri Cup. Dan juga Bribda Faradila yang mendapatkan juara 3 Taekwondo Kapolri Cup. Baik Ibu. Seperti yang telah dijelaskan Bu Clara tadi bahwa Ibu adalah salah satu polwan berprestasi di Polda Sulawesi Tengah dari ketiga polwan yang telah disebutkan tadi. Mungkin dapat dijelaskan Bu bagaimana dasar ataupun pertimbangan untuk mendapatkan penghargaan atau reward Hugeng Award pada HUT Bayangkara ke-78 tahun 2024. Kan kita sama-sama mengetahui tidak semua Polwan Polda Sulteng itu masuk nominasi. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih. Awalnya memang saya juga tidak ketahui, belum banyak mengetahui tentang informasi Hugeng Award. Ini berawal dari usulan dari Ibu Direktur Eksekutif Ibu Perempuan Sulawesi Tengah, Ibu Dewi Rana. Beliau pernah mendampingi kasus anak di Polsek Biromaru tahun 2015 dan mungkin beliau masih ingat saya. Jadi pada saat ada program ini Hugeng Award ini merupakan kombinasi dari Detikom dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mencari polisi teladan yang berdasarkan usulan masyarakat. Jadi memang beliau mungkin karena beberapa kali, bukan cuma di tahun 2015, tapi beberapa kali juga bekerja sama untuk mendampingi, sehingga beliau mengusulkan nama saya dan terjaringlah dari seluruh Indonesia, itu kan ribuan polisi seluruh Indonesia, sehingga di Maret 2024 itu diinfokan dari Detikom bahwa dari Dewan Pakar sudah menjaring sehingga ada 3 kandidat untuk pelindung perempuan dan anak. Jadi memang ini Hugeng Award ini ada 5 kategori dan saya masuk di kategori pelindung perempuan dan anak. Demikian. Baik, benar Nancy. Dengan mendapatkan penghargaan secara nasional ini, apalagi ini Hugeng Award ya Bu, apa kesan yang dirasakan setelah terpilih atau masuk dalam nominasi Bu? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Terima kasih. Tentunya saya sangat senang dan bangga bisa masuk nominasi Hugeng Award 2024 dan kedepannya semoga nanti bisa menjadi contoh teladan bagi rekan-rekan dan juga ini membanggakan bagi semua institusi terutama kepolisian, dan mudah-mudahanlah ke depan nanti akan menjadi lebih baik. Amin. Baik. Bu Nancy, bagaimana sih Bu pencapaian dan penghargaan yang diraih dapat mempengaruhi moral dan motivasi
anggota lainnya, mungkin khususnya kepada Polwan? Tentunya ini sangat berpengaruh bagi moral kita sebagai anggota polisi, khususnya Polwan. Kita menjadi lebih termotivasi dengan adanya Hugeng Award ini. Berarti apa yang kita kerjakan selama ini diakui oleh banyak pihak, terutama dari pihak kepolisian dan juga masyarakat yang tentunya yang mengusulkan nama saya. Gitu. Baik Bu, apa tantangan utama yang dihadapi oleh Ibu Nancy sendiri dalam meraih pencapaian dan penghargaan tersebut? Tantangan tentunya ini merupakan cambuk bagi saya pribadi bahwa ini harus terus konsisten dilakukan. Jadi memang harus selalu mengedepankan tentang perlindungan perempuan dan anak itu sendiri, dan itu harus terus menerus. Jadi tidak hanya berhenti di sini, namun itu berkelanjutan begitu, dan itu bisa menambah manfaat bukan bagi saya pribadi, tapi juga bagi Polwan di Sulawesi Tengah dan bagi kita keseluruhan Polwan Indonesia. Baik Bu Nancy, berarti Bu Nancy sendiri tidak mengetahui bahwa bisa sampai masuk di Hugeng Awards tersebut ya? Ya betul sekali, saya juga kaget, dan pada saat dihubungi Detikcom itu awalnya perasaan mungkin ini ada orang iseng atau bagaimana begitu, tapi ternyata setelah kesininya ternyata itu betul. Betul, dan saya tidak menyangka, dan ya puji Tuhan berada di posisi ini, ya mudah-mudahan lah ke depannya tetap terus bisa konsisten untuk bisa melindungi perempuan dan anak. Baik, dengan pencapaian dan penghargaan yang telah diraih oleh Ibu Nancy, apa rencana atau target ke depannya untuk terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya untuk Polda Sulteng khususnya begitu? Tentunya ini program-program bukan hanya untuk saya pribadi, tapi ini program-program yang memang sudah dari kepolisian, dari atas juga sudah ini bagi perlindungan perempuan dan anak. Itu baik kita dalam penyuluhan, kemudian penegakan hukumnya. Jadi memang kita juga harus bekerja sama, bukan hanya kita sendiri saja di institusi kepolisian, tapi kita juga harus mengembangkan bahwa di institusi lain dan juga pihak-pihak lain yang kita bisa berkolaborasi, sehingga tujuan untuk melindungi perempuan dan anak ini bukan hanya keberhasilan kita, tapi kita bersama gitu. Jadi bisa jadi bagi Polwan Sulawesi Tengah untuk terus berjuang begitu, dan jadi kita kalau ada kekerasan atau tindakan pidana, kita juga tetap harus saling menginformasikan begitu, sehingga kedepannya akan berkurang itu yang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik Bu Nancy, semoga Polwan-Polwan berikutnya bisa ada lagi ya Bu yang dapat meraih nominasi sebagai nominasi di Hugeng Awards berikutnya. Ini pertanyaan selanjutnya buat Ibu Clara. Ibu, dalam menyambut Hari Jadi Polisi Wanita ke-76, mungkin dapat dijelaskan Ibu apa saja kegiatan yang dilaksanakan Polda Sulawesi Tengah dan jajaran sebagai bagian dari perayaan Hari Jadi Polisi Wanita ke-76. Silakan Ibu. Baik. Berbagai kegiatan dapat kami jelaskan dimulai dari awal bulan Agustus 2024, kurang lebih dengan sampai saat ini kita sudah melaksanakan sekitar 80%. Yang pertama kita menjaring juga mendapat Polwan juga dari jajaran Polres. Kita mendapat 2 talent yang untuk kemudian namanya kita kirim kepada Mabes Polri untuk mengikuti lomba. Lomba ini bisa dapat lomba presentasi, juga lomba MC dalam bahasa Inggris. 2 nama dari Polwan Polda Sulteng sudah kami kirim ke Mabes Polri. Kemudian selanjutnya ada kegiatan Anjang Sana yang kami laksanakan pada tanggal 8 Agustus 2024. Anjang Sana ini dengan sasaran kita melakukan kunjungan, juga melakukan sharing kepada senior polwan kami. Di sana kami bertemu dengan 13 senior polwan kami yang sudah purna tugas. Di sana kita melakukan tukar pikiran, saling sharing di rumah kediaman Ibu AKBP Purnawirawan Esrianti DC SHMH.
sharing-sharing juga melakukan bagaimana sih kegiatan yang akan kami laksanakan dan tugas juga fungsi dari kepolisian ke depannya seiring dengan dinamikanya tuntutan. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan kegiatan Napak Tilas di tanggal 11 dan 12 Agustus 2024. Kegiatan Napak Tilas ini juga dibarengi dengan Police Women Run. Di sana kita mengirimkan sejumlah 6 orang personil Polwan yang terdiri dari perwira menengah, perwira pertama juga bintara. Dan untuk kita ketahui bersama bahwa salah satu dari personil Polwan kita menduduki 10 besar dari beberapa provinsi di Indonesia. Sungguh luar biasa ya, Bu. Ya, salah satunya 10 besar. Kemudian setelah Napak Tilas, kita lanjut melaksanakan bakti sosial ke beberapa sekolah, juga bakti religi ke beberapa rumah ibadah, baik itu masjid, pura maupun gereja. Jadi di sana bakti sosial kita melaksanakan kunjungan, bertemu dengan para murid, juga para pengurus sekolah. Kita melaksanakan kerja sosial, kerja bakti, pembersihan secara keseluruhan. Begitu juga dengan rumah-rumah ibadah yang kita laksanakan. Dan selanjutnya pada tanggal 20 kami melaksanakan bakti sosial, juga bakti kesehatan, bergabung juga dengan donor darah, difasilitasi oleh Bidokes Polda Sulteng untuk melaksanakan pemeriksaan secara gratis, juga pemberian tali asih berupa pemeriksaan gratis, juga pemberian pengobatan secara gratis kepada para penyandang disabilitas maupun masyarakat yang kami temui di rumah difabel, rumah berkarya di Kota Palu. Dan selanjutnya pada tanggal 22 kami melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan yang dihadiri oleh senior Polwan kami, Ibu AKBP Naima, dan beberapa dari perwakilan Polresta Palu, juga seluruh Polwan Polda Sulteng menghadiri kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 26 kami melaksanakan Police Goes to School dengan sasaran juga kepada murid-murid, siswa-siswi. Kami melaksanakan pemberian materi berupa bagaimana cara yang baik dalam berlalu lintas, kemudian bagaimana sih etika dalam bermedsos, juga bagaimana sih etika dalam memperlakukan teman di sekolah dengan tidak membullying contohnya. Dari situ kita melaksanakan kunjungan ke sekolah di BK di Jalan Towa Kota Palu. Kemudian yang terakhir kita laksanakan pada tanggal 27 yaitu aksi gatur lalu lintas di jalan. Juga ada aksi patroli di berbagai pusat perekonomian masyarakat. Dari situ juga kita memberikan tali asih nih berupa pemberian coklat maupun bunga kepada pengendara yang sudah berlalu lintas dengan baik. Juga kami didukung oleh Ditlantas Polda Sulteng dalam pemberian helm gratis. Jadi ada beberapa pengendara yang memang sudah memakai helm yang tidak layak, maka digantikan dengan helm yang baru. Selanjutnya kami ada juga kegiatan yang akan kami rencanakan, yaitu pada tanggal 30 Agustus kami akan melaksanakan sarasehan, didukung juga oleh Polwan Polresta Palu dengan sasaran para murid di sekolah, dan kami akan memberikan beberapa materi berupa mengenai tindak pidana perlindungan anak, juga tindak pidana perlindungan orang. Kami juga yang terakhir yaitu acara final syukuran. Kami juga laksanakan secara sederhana. Kami mengikuti dari Mabes Polri, dari Panitia Pusat, bahwa perayaan syukuran ini dilaksanakan secara sederhana, tidak terkhusus bergabung dengan rangkaian kegiatan yang lain, namun tidak lepas dari kekhidmatan kegiatan Hari Jadi Polwan ke-76 ini. Juga dari Panitia Pusat akan melaksanakan sarasehan secara virtual, bergabung juga dengan Polda, termasuk Polda Sulawesi Tengah, untuk melaksanakan sarasehan secara virtual, dan nantinya akan dihadiri oleh Bapak Kapolri beserta Ibu Asuh Polwan RI, juga oleh pejabat utama Mabes Polri. Waktunya adalah di minggu ketiga pada bulan September 2024. Baik, Ibu. Saya ingin bertanya kembali,
Mungkin apa sih Bu tujuan utama dari kegiatan sosial atau bakti sosial ini yang telah kita laksanakan selama beberapa hari ini menjelang hari jadi Polwan ke-76? Silakan ya Bu. Baik, tujuan utama dari kegiatan sosial kita ini, apalagi bakti sosial ini, kegiatan ini sangat menumbuhkan rasa simpati maupun rasa empati dari Polwan Polda Sulawesi Tengah, terkhusus kepada masyarakat, juga memberikan rasa kepedulian sosial kami, juga tentunya bisa menambah pelajaran bahwa kita akan terus merasakan rasa syukur, juga ikhlas dalam melaksanakan tugas kepolisian, dan juga memiliki rasa mempererat tali persaudaraan antara Polri, terutama di Polda Sulteng, di tengah-tengah masyarakat saat ini. Baik Ibu. Bagaimana Bu tanggapan dari masyarakat terhadap kegiatan sosial ataupun bakti sosial yang telah dilaksanakan dalam menyambut hari jadi Polwan ke-76 ini? Apakah ada feedback atau reaksi positif yang diterima setelah melaksanakan kegiatan ini? Silakan Baik, Bu. tentunya dampak yang kami sebagai Polwan Republik Indonesia, terutama di Polda Sulawesi Tengah, kami sangat diterima oleh masyarakat. Pada saat itu juga banyak dari masyarakat mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya karena atas berkat Polwan mereka merasakan kehangatan, juga mereka merasa didampingi, dan mereka juga bisa dengan kehadiran Polwan Polda Sulteng ini dapat membuang rasa perasaan takut akan kehadiran polisi. Juga masyarakat berharap dan memberikan motivasi kepada kami semua, Polwan Polda Sulteng, untuk dapat ke depannya akan terus melayani, mengayomi, juga terus memberikan citra positif bagi masyarakat, terutama di Polda Sulteng. Baik Ibu, terima kasih. Untuk itu Bu, dalam pelaksanaan bakti sosial tersebut, apakah ada cerita atau momen khusus dari pelaksanaan kegiatan bakti sosial yang telah dilaksanakan selama mungkin sebulan ini yang ingin Ibu bagikan? Maksudnya momen apa yang paling berkesan bagi para peserta ataupun penerima manfaat tersebut, Bu? Silakan. Salah satunya pengalaman kami yang paling berkesan pada saat bakti sosial bergabung dengan bakti kesehatan di Rumah Merah Putih Difabel Berkarya ini, kami ceritakan sedikit. Ada seorang ibu yang memiliki anak yang memiliki kebutuhan khusus, anak yang spesial. Seorang ibu ini mengurus sendiri anaknya sehingga sehari-harinya beliau sangat terbatas dan hanya mengandalkan dengan keadaan rumah difabel ini. Jadi pemberian kami, tali asi kami, beliau langsung merasakan syukur, haru, apalagi langsung menangis. Jadi kami semua merasakan sangat terenyuh, juga sangat terharu. Dari sini kita dapat belajar bahwa peran yang kecil ternyata membawa dampak yang sangat besar dan memberikan juga kami pelajaran untuk terus bersyukur dan ikhlas atas segala karunia Tuhan. Bu Clara, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa rangkaian hari jadi Polwan di Polda Sulawesi Tengah, mungkin bisa juga dijelaskan Bu, bagaimana Polwan Polres jajaran dalam menyambut hari jadi Polwan ke-76 ini Bu, silakan. Baik, untuk kita ketahui bersama bahwa di dalam Polda Sulawesi Tengah ini kita memiliki 12 Polres, yaitu pertama adalah Polresta Palu, kedua Polres Sigi, ketiga Polres Donggala, keempat Polres Parimo, kelima Polres Poso, keenam Polres Tauna, 7 Polres Morowali, 8 Polres Morowali Utara, 9 Polres Banggai, 10 Polres Banggai Kepulauan, 11 Polres Toli-Toli, dan terakhir 12 adalah Polres Buwol. Dari ke-12 Polres ini tersebar secara merata dengan jumlah 368 personil Polwan yang mengikuti dengan sukacita kegiatan rangkaian hari jadi Polwan ini, dan tentunya menyesuaikan dengan kondisi dan wilayah dari masing-masing Polres jajaran. Tentunya dari jajaran ini yang dibantu oleh beberapa Polwan yang sudah menduduki jabatan strategis seperti contoh Kanit PPA maupun Kapolsek juga ikut turut membantu dalam menyambut sukacita hari jadi Polwan yang ke-76 ini. Baik Ibu, untuk mengakhiri podcast kali ini Bu, apa pesan dan harapan Ibu untuk polisi wanita ke depan, khususnya di Polda Sulawesi Tengah? Dari harapan kami,
seluruh Poluan Polda Sulawesi Tengah dapat terus menjadi putri-putri yang pilihan, yang taat terhadap aturan, mampu mengembangkan kualitas diri maupun potensi dari dalam diri, juga akan selalu optimis di dalam menghadapi tantangan. Sesuai dengan logo dan karakter Poluan, yaitu bunga matahari, di mana bunga matahari ini diharapkan kepada Poluan dapat betul-betul menjadi putri-putri pilihan, berputar dengan sesuai arah matahari, juga dapat mengejar cahayanya. Dari Poluan juga kita dapat senantiasa taat kepada aturan dan selalu mengembangkan kualitas diri, sebagaimana dari filosofi bunga matahari itu sendiri yang melambangkan optimisme, sehingga Poluan RI, terutama di Polda Sulteng, yakin bahwa Poluan akan selalu optimis di dalam menghadapi tantangan Polri menuju Indonesia Emas 2045. Baik, Bu Clara, terima kasih banyak Bu sudah berbagi cerita dalam rangka menyambut Hari Jadi Poluan ke-76 ini. Terima kasih Bu AKP Dinda Clara Amandasari, STK SIK, dan Ibu Bribka Alfinansi Tanauma SH atas waktu dan kesempatannya. Semoga peran polisi wanita terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Demikian Sobat Humas, podcast presisi spesial Hari Jadi Poluan Polisi Wanita Republik Indonesia ke-76. Saya Bribka Musdalifa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe podcast presisi Polda Sulawesi Tengah. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi.